Hai, halo, apa kabar sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya, kita di readingan tarot seperti biasa, masih membahas tentang love life reading. Nah, dan untuk kali ini aku akan menyerahkan tema readingan kita ke alam semesta. Kita mencoba untuk menarik energinya dan mendengarkan message. Aku cuma minta di sini coba fokuskan energinya untuk seseorang yang ada something denganmu, ya. Oke, yang baru bergabung selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini ya. Oke, ini general reading, tentu tidak semua yang menonton videoku akan bisa resonate. Oke. Kita tarik energinya ya. Dibawa enjoy, relax, semoga bisa menghibur ya. Wow, the Five of Pentacle, Six of Pentacle, the Two of Cups. Oke. Di sini aku mencoba untuk menarik energi ya, mendengarkan message juga dari alam semesta tentang seseorang yang lagi dirimu fokuskan. Di Two of Cup ya. Oke, di Five of Pentacle dan Six of Pentacle. Oke. Aku lebih melihat seorang ini punya rasa kepedulian ya, terhadap dirimu ya. Dan di sini juga aku lebih kayak ngelihat dianya ini memang punya perasaan yang spesial. Selain dia peduli ya, selain dia peduli dengan dirimu, aku ngelihat dia punya perasaan yang spesial. Di Two of Cup mungkin secara perasaan dia untuk ke kamu ya saat ini lebih mendalam. Aku lihatnya kayak ada perasaan yang nggak bisa dia ungkapkan gitu ya, antara perasaan sedih. Terus aku juga melihatnya di sini sebagian dari dia merasakan kekecewaan dan rasa sayangnya juga aku melihat masih bertahan ya, masih ada rasa sayang tapi ada agak campur aduk di sini ya, mungkin kegalauan dan kegelisahan gitu kan yang ada di hatinya saat ini ya. Dan begini sih ya, kalau yang aku lihat gitu ya, secara karakter seorang ini memang tidak mudah untuk memberikan hatinya untuk seseorang ya. Tapi dia seorang tipe yang aku lihat pemilih dalam menentukan pasangan. Dia sangat teliti banget ya. Ketika mungkin saat ini dirimu ada something dengan dia, berarti ini sudah kayak ngelewatin pemikiran dia yang cukup panjang ya, panjang lebar gitu, nggak tergesa-gesa mengambil keputusan ingin komitmen denganmu kayak gitu. Tapi ketika dia memilihmu, berarti dia memang benar-benar gitu kayak menginginkan hubungan kalian ini menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya gitu, sesuatu intinya komitmen lah ya yang lebih baik ke depannya. Karena menurut dia sudah tidak waktunya mungkin membuang-buang energi untuk seseorang yang tidak bisa menghargai ya. Mungkin di sini kalian ada yang terlibat konflik, ada yang memutuskan untuk diam kayak gitu, karena yang aku lihat dia memang lebih dominan dalam satu hubungan. Terus pola pikirnya dia juga ya, memandang sesuatu itu mungkin ada yang nggak bisa sampai pada kamunya gitu, nggak sepaham gitu dalam melihat situasi. Nah, tapi di sini mencoba ya untuk mencocokkan kembali gitu, nggak langsung dia
memutuskan untuk go away gitu, pergi gitu. Cuman kayak masih memberikan kamu kesempatan, terus di sini mungkin pinginnya pelan-pelan memperbaiki hubungan sambil mendalami bagaimana karaktermu kayak gitu. Aku lebih melihat banyak toleransi, walaupun sebenarnya dia ini orangnya teliti dan sedikit pemilih gitu ya, sangat teliti banget. Aku sapa dulu zodiaknya di sini, Gemini. Dia nggak gampang banget menjatuhkan intinya pilihan atau memberikan hatinya kepada seseorang. Mungkin dia gampang deket, tapi nggak semudah itu untuk percaya atau di sini menyerahkan hatinya gitu, karena mungkin dia juga belajar dari kesalahan di masa lalu gitu kan ya. Nah aku juga lihatnya ada si Aries ya, terus Scorpio, Pisces juga ya, yang mungkin agak sensitif aku lihatnya ya. Pasanganmu saat ini aku lihatnya memang agak sensitif gitu, jadi hati-hati mungkin dalam berbicara kalau memang kalian tuh masih ingin bersama gitu ya. Di kartu Two of Cup di sini aku lebih melihat perasaan sayangnya ke kamu ini masih besar dan masih ada kemungkinan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Aku lihatnya begitu ya, walaupun mungkin dia ngerasa di perjalanan kalian ini nggak mudah gitu kan, kayak banyak konflik, mungkin terbentur dengan ego, karir ya, tapi dia mencoba di sini. Oke, sama-sama bertahan, memperbaiki diri kayak gitu. Dan kita lihat lagi di Guardian of Cup. Wow, sebenarnya di sini perasaan dia itu cukup menggebu ya. Fall in love-nya menggebu loh sama kamu gitu kan, kekagumannya. Terus mungkin dirimu ada seorang yang karismatik, terus di sini seorang yang benar-benar kayak bisa memikat hatinya gitu ya. Aku lihatnya rasa kagumnya cukup besar ya, mungkin dari karaktermu ya, yang mungkin keibuan, terus di sini bertanggung jawab kayak gitu. Aku lebih melihat dia ini sebenarnya butuh perhatian gitu loh, perhatian, terus butuh dihargai ya. Aku melihat lebih tepatnya dia mungkin butuh kayak apa ya, di sini butuh pengakuan dari kamu gitu loh mungkin ya. Oke. Ada yang seperti itu ya. Dan di sini di Eight of Cup. Nah, tentunya untuk jalan ke depan ini nggak mudah gitu ya. Dia selalu kayak memikirkan sesuatu di masa yang akan datang ya, dengan adanya hubungan kalian berdua ini gitu ya. Dia nggak ingin kayak nantinya kamu ini setelah bersama dengan dia gitu ada rasa penyesalan ya. Maunya sih sama-sama kayak belajar dulu memahami ya, ketika berada dalam satu situasi yang nggak baik, tentunya konflik, apakah bisa ngeredam ego satu sama lain untuk berdamai gitu. Dia melihat dari catatan perjalanan kalian yang kemarin ya, mungkin nggak mudah, tapi dirimu masih bisa bertahan, itu cukup merasa bangga dia sama kamu gitu kan. Intinya mungkin dia menilaimu ini seorang pasangan yang setia, terus tidak mudah meninggalkan di saat dia mungkin dalam situasi sulit atau jatuh, dirimu tetap support gitu. Kayak ada pemikiran yang menilai ke arah yang lebih positif gitu ya, lebih positif. Mungkin dilihatnya dirimu ini ya sekarang udah dewasa gitu ya, intinya pemikirannya ya lebih dewasa, nggak yang kayak kemarin mungkin gitu kan. Jadi setiap hubungan itu sebenarnya berproses gitu ya, saling mengenal satu sama lain ya. Oke.
Dan kita lihat lagi, wow, Ten of Swords. Seandainya ya, aku lebih melihat begini, tiba-tiba kamu pergi, gitu. Kamu ngilang dari kehidupan dia dan tidak komunikasi. Tentu kayak perasaan dia tuh sakit banget gitu loh, sakit banget. Atau saat ini mungkin no kontak ya. Di sini aku ngerasain dia perasaannya cukup kayak tertekan. Dan di sini juga dia nggak mau kayak kamu tinggalin dia gitu aja gitu. Jadi ada kayak perasaan ini loh, apa ya, aku lebih melihat tertekan sih ya, tertekan gitu ya. Ketika tidak ada kabar gitu, ada semacam perasaan yang overthinkingnya itu terlalu berlebihan gitu kan, terlalu berlebihan dengan kehadiran orang ketiga gitu, yang aku lebih lihat seperti itu. Jadi memang sedikit posesif ya, posesif aku lihatnya, terus gampang jealous gitu ya. Untuk saat ini energinya memang ada yang diam-diam kayak merasa jealous, mungkin nggak berani bilang ya ke kamunya gitu, jangan mungkin berteman terlalu dekat dengan lawan jenis kayak gitu. Cuman dia simpen sendiri, ada hal-hal yang nggak bisa dia utarain ke kamunya dan takut untuk menyinggung gitu kan, takut salah paham lagi gitu ya. Jadi dia pendam sendiri ya, ada sesuatu yang dia pendam. Jadi coba koreksi ke dalam hubungan kalian berdua ya. Coba lihat, tengok dia lagi energinya seperti apa, apakah dia lagi diam tanpa ada masalah, terus dia tiba-tiba kayak sedikit hening gitu ya, nggak slow respon dan sebagainya gitu. Aku rasa di sini memang ada perasaan jealous dan sesuatu yang ingin dia sampaikan tapi nggak bisa, takutnya salah paham, jadi dia pendam sendiri kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya, kita lihat lagi. Dan di sini di Four of Swords ya. Kenapa ya aku merasa dia merasa sendiri gitu. Saat ini dia merasa ada rasa sepi gitu, rasa sepi ya. Mungkin ini seperti yang aku bilang, ada yang nggak kontak kan ya. Dia merasa sepi, merasa ditinggalin, kehilangan mungkin keceriaanmu, atau di sini ada yang dari kamunya yang memutuskan untuk diam dan jaga jarak. Hubungan kalian udah nggak seperti yang kemarin ya, mungkin karena ada sedikit konflik. Nah di sini kayak dingin gitu kan, aku lihatnya sikapnya dingin, dan kamunya juga mungkin berusaha untuk tidak menghubungi dia gitu, sehingga dia mikir di sini ya, dia mikir ya kenapa, intinya kayak hubungan kalian akhir-akhir ini itu kayak banyak perubahan gitu ya, kayak nggak sehangat yang kemarin gitu. Itu kayak jadi pikiran ya belakangan ini untuk dia gitu kan. Jadi tentang masalah hubungan kalian berdua yang tidak sehangat dulu ya, jadi kayak beban gitu ya. Bertanya-tanya apakah ada kesalahan yang dia lakukan ya. Terus di sini sebenarnya kayak aku lihat antara dia dan kamu ini sebenarnya kayak tahu ini tentang kesalahpahaman dari komunikasi, dan ada juga aku melihat lebih kerasa jenuh ya. Mungkin salah satu di antara kalian ini kayak ada merasa jenuh atau merasa pertamanya itu diabaikan atau merasa disakiti, sehingga satu di antara kalian ini kayak mencoba membalas gitu kan. Tapi ujung-ujungnya malah kayak jauh gitu, semakin menjauh aku lihatnya gitu, bukan malah semakin mendekat energinya, tapi secara hati kalian masih berat banget gitu saling ngelupain gitu, berat banget untuk ngelepasin gitu. Cuman di sini kayaknya lagi diam-diaman aja sih gitu ya, lagi sedikit hambar gitu ya, hambiar gitu ya. Oke. Kita lihat lagi, mungkin dia lagi ada problem gitu kan, dia menurutnya untuk saat ini dia mungkin butuh untuk waktu sendiri dulu kayak gitu ya. Kita lihat ya, ada yang berpikiran wah di Nine of Wands di sini, walaupun kayak banyak lika-liku gitu ya, problem yang selama ini kayak menggoncang hubungan kalian berdua, cuman dia tetap yakin kok
dirimu yang terbaik. Terus di sini dia juga nggak ada masih di sini ya, aku lihatnya ya untuk saat ini energinya masih belum ada seseorang gitu ya. Mungkin teman deket ada, cuman itu bukan satu komitmen yang seperti apa kamu dengan dia gitu, ada something gitu, enggak gitu. Cuman mungkin sekedar curhat kayak gitu. Cuman apa ya, aku lebih melihatnya tidak intens juga gitu ya. Jadi jangan biarkan intinya seorang yang kamu sayangi ini terlalu sering curhat dengan teman dekatnya gitu. Sedikit-dikit cobalah turunkan ego, tapi aku nggak nyalain juga, karena ketika memang lagi ada kebosanan di dalam hubungan secara komunikasi, itu memang kayak apa ya, di sini satu sama lain akan sedikit menjauh energinya ya. Mungkin perlu perenungan satu sama lain gitu ya. Aku lebih melihat ini memang butuh waktu sih, butuh waktu seseorang ini ya. Jadi sedikit bisu gitu ya, sedikit hening saat ini ya, butuh waktu ya. Oke. Waktu apakah yang dia butuhkan di sini? Apakah untuk menenangkan pikirannya? Di Two of Wands ya. Aku lebih melihat banyak sih planning yang mungkin di akhir tahun ya, aku lihat di akhir tahun yang harus dia clearkan, sehingga dia ini tidak begitu ada waktu denganmu ya. Mungkin dia seorang pekerja ya yang berkarir intinya di kantor gitu kan, dia harus mengclearkan masalahnya dulu gitu kan. Jadi dia lebih sedikit pasif aku lihatnya ya. Jadi butuh waktu untuk menunggu dia kembali. Nah di sini loh kesadarannya harus di ini kan ya, harus dibangkitkan gitu ya. Coba jangan dikejar dianya, biarkan dulu sampai di akhir tahun ini. Selesaikah problemnya ya, di tahun depan kira-kira dia akan seperti apa? Apakah masih bisa semanis yang kemarin atau dia masih tetap hambar? Nanti akan terlihat ya. Oke. Jadi apa ya, ada kartu The Strength lagi ya. Kartu The Strength, kuatkan hatimu untuk menghadapi Desember ini gitu ya. Mungkin kayak banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu, dia juga mungkin sedikit berubah. Tapi kalau ditanya perasaan dia masih sayang sama kamu atau enggak, di sini jawabannya masih sayang. Terus aku lebih melihat orang ini memang lebih agak cool dan sedikit memang diam ya. Jangan banyak ngambek, pesan aku ya. Terus di sini jaga tensi emosionalmu juga, dan jangan sampai ya situasi ini kayak kamu ikut ke trigger gitu, kamu ikut bener-bener merasa tidak nyaman pasti gitu, kepikiran karena dia adalah seorang yang kamu sayangi ya. Tapi cobalah intinya tenang, biarkan dulu ya, dia menyelesaikan masalahnya, karena aku lihat memang ada yang punya masalah tapi nggak mau fair gitu, nggak mau bicara ya. Lebih kepada masalah urusan pribadi Kisi ya. Terus kalau masalah jealous aku lihatnya ada, tapi ini tuh akan sembuh dengan sendirinya ketika dirimu mencoba untuk tenang ya, karena energi itu bisa menular. Kenapa aku bilang begitu ya? Ketika dirimu di sini berpikiran negatif, maka cepat atau lambat di sini seorang yang kalian sayangi ini ya, kamu sayangi ini juga akan mengikuti alur pikiranmu ini gitu. Coba tenang ya. Oke. Walaupun sebenarnya kata tenang itu nggak mudah gitu, ketika chatmu tidak dibalas, wah kemana dia ini gitu kan, lagi apa dia ini, dengan siapa ini gitu. Oke. Tenang. Oke. Kartu de harapan. Aduh, pantangan terbesar di sini adalah ego yang aku lihat ya. Seseorang ini tantangan terbesarnya egonya dia untuk datang ke kamu ya, untuk mengalah darimu gitu
Ya, di dalam hubungan ini berarti ya untuk kedepannya ego adalah pusat pertama yang harus bisa dikalahkan. Mau dirimu atau dia, kayak gitu ya. Kalau menyangkut tentangmu memang sudah tidak intinya sudah berusaha untuk mengalahkan ego dan di sini sudah mau mengalah, berarti titik kesalahannya itu ada di dia yang terlalu ego. Caranya menghadapi orang yang terlalu ego gimana? Jangan terlalu banyak bicara ya, karena semakin kita banyak bicara dia akan merasa, mungkin walaupun kita benar berbicara itu akan merasa terpojokkan dianya ya. Lebih baik diam. Dengan kita diam dia akan mulai berpikir ya, dengan kita tenang dia juga mulai ada tindakan nantinya seperti itu. Kenapa ya kok aku dicuekin gitu, pasti bingung nanti ya. Kita lihat Ten of Pentacle ya. Oke, sebenarnya dia ini murah hati loh, aku lihatnya. Dia punya sikap yang simpatik yang tinggi ya terhadap orang-orang di sekitarnya sebenarnya gitu. Kalau udah kamu bisa ngambil hatinya gitu, dia bisa menjadi seorang yang sangat penurut gitu ya, sangat benar-benar care dengan kamu gitu ya. Jadi emang nggak mudah gitu loh untuk menaklukkan hatinya dia, itu memang nggak mudah ya. Tapi dengan seperti yang aku bilang tadi ya, kalau orang ego jangan terlalu banyak bicara jadinya ya, sudahlah gitu. Karena kita tidak mungkin mengalahkan egonya dia gitu. Dia sendiri yang harus mengalahkan egonya gitu. Ya, baru ada perubahan. Oke, di sini ada kartu The Fool ya. Tentang satu aku lebih melihat mungkin ini kesalahan ya. Kesalahan dia yang dia lakuin ke kamu ya. Mungkin akan tampak atau dia sadari sebentar lagi ya, ada yang akan menyadari kesalahannya ya. Mungkin sudah ninggalin tanpa kabar ya, di sini udah menghadirkan orang lain bisa jadi ya, atau terlalu memprioritaskan yang lain gitu ya, sehingga nggak ada waktu untuk kamu gitu, nggak begitu dengerin gitu ya. Apa sih sebenarnya maumu gitu menjadi pasangannya gitu kan. Tentu kan ada kebutuhan, apa kebutuhanmu gitu. Dia akan merasa di sini pernah melakukan salah gitu ya ke dirimu ya. Jadi lebih kepada mungkin akan ada ini ya permintaan maaf kah ya di kartu The Fool ini, kalau udah sadar ya dia melakukan kesalahan atau nyakitin hati kamu ya. Dengan mengabaikan aja udah nyakitin loh ya nggak sih gitu. Yang mengabaikan aja sudah nyakitin di Seven of Pentacle ya. Aku lihatnya di sini sedikit demi sedikit ya, step by step kayak apa ya, hubungan yang kemarin itu tidak ada keharmonisan, terus tiba-tiba di sini mungkin ada klarifikasi dari seseorang ya. Seseorang ada yang ingin klarifikasi tuh ya tentang perasaannya ya, selama ini mungkin dia pendam ya. Ini tentunya pasangan ya yang ada something denganmu gitu. Di sini akan lebih kayak membuat kamu lebih plong gitu ya, secara perasaan sih lebih lega gitu. Jadi tahu gitu ya maunya dia tuh kayak gimana. Ada klarifikasi sih, kita tunggu ya klarifikasinya dia seperti apa ya, nanti maunya kayak gimana ke depannya gitu dengan dirimu ya. Oke, kita lihat lagi dari kartu oracle ya. Oke, kita lihat dari kartu oracle-nya dulu. Oke, biarkan kekaguman seseorang itu mengalir. Ya, aku lihatnya ada kebahagiaan ya untuk dirimu ya. Ada satu pengakuan ya. Ya mungkin selama ini
ada penilaian yang kurang baik ya. Ini ada satu perubahan energi, seseorang menilaimu lebih baik ya, lebih baik, lebih oke tentunya gitu ya. Kira-kira kalau sudah penilaiannya baik kayak gitu, pastinya dia akan ada effort dong. Kayak wow, developing woman ya, ada yang benar-benar fall in love, mencintai kamu ya, apa adanya, tidak melihat statusmu ya. Ini energinya mungkin lagi mengalir gitu ya saat ini ya, lagi mengalirkah saat ini. Tapi hati-hati, sepertinya ada seorang yang tidak menyukai ya, atau ingin merusak satu hubungan yang terjalin di antara dia dengan dirimu. Kayak ada isu gitu ya. Isu bisa jadi datang dari orang masa lalu atau seorang yang baru ya, mencoba untuk menggoyahkan hatinya dia. Tapi oke lah, dia masih tetap komitmen kok. Jadi ini orangnya setia banget gitu, dia setia sama kamunya gitu. Walaupun orang lain ada yang membicarakan ya mungkin masa lalumu seperti apa, terus melarang dia dengan kamu gitu, tapi ini nggak ngaruh. Aku lihat komitmen juga kok dia di sini. Dia akan tetap maju ya, maju dengan prinsipnya. Oke, di sini aku lebih melihat dia yakin kalau kamu ini adalah pilihan ya, pilihannya dia tentunya, yang mungkin aku lihat dari rasa kagumnya ya, dari penilaiannya yang berubah ke kamu saat ini kayak gitu, sehingga ada rasa sayang yang lebih aku lihatnya. Nggak peduli orang lain mau ngomong apa tentang kamu gitu, isunya bagaimana, dia tetap aja komitmen di sini. Oke, untuk kamu ke depannya seperti itu ya. Cukup ya readingannya untuk kali ini. Aku ngucapin makasih untuk yang udah ngikutin videoku dari awal sampai akhir ya, yang sudah like, comment, dan subscribe. Ada juga yang sudah nge-share videoku. Mungkin menurut kalian ini ada yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.